Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Rula Fardila, Guru Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 24, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran sejarah yang menyenangkan dengan portofolio digital. Pelajaran sejarah dianggap membosankan dan mengantuk. Murid dibebani materi hafalan yang banyak, metode penyampaian materi ceramah satu arah yang monoton, turut mempengaruhi rendahnya partisipasi murid dalam pembelajaran. Apalagi jika hanya memberikan tugas memindahkan buku cetak ke buku tulis dalam sebuah rangkuman, maka proses belajarnya akan rendah. Setelah melihat situasi ini, apa yang dapat guru lakukan? Sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Mangunkarso, dan Tuturihan Layani, sejatinya guru senantiasa harus berkreasi strategi dan media pembelajaran inovatif yang mampu membangkitkan minat baca dan belajar murid. Seharusnya murid mempunyai prioritas yang sama dengan pelajaran yang lain untuk belajar sejarah dengan sungguh-sungguh. Keberagaman yang terdapat pada murid-murid kita diantaranya keberagaman latar belakang ekonomi, kesulitan memahami bahasa karena murid tersebut berasal dari wilayah lain, murid yang sedang berjuang untuk memahami materi namun karena kemampuannya kurang sehingga tetap mengalami kesulitan, murid yang memiliki minat pada bidang tertentu, dan sebagainya. Murid menganggap sepele terhadap pelajaran sejarah. Sesuai dengan tujuan luhur mata pelajaran sejarah, yaitu untuk membangkitkan semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme murid, belajar dari peristiwa masa lalu sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Langkah pertama yang dilaksanakan adalah membuat kesepakatan kelas terkait tata tertib, pola belajar di kelas, agar suasana pembelajaran kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengumpulkan informasi awal kesiapan belajar murid dan mendapatkan kategori murid dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pembuatan portofolio digital. Hasil asesmen diagnostik berupa pemetaan murid menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 4-5 murid dengan kemampuan dan minat yang beragam. Di antaranya murid yang mampu mengoperasikan laptop dengan pemanfaatan akun belajar.id, murid yang mampu membuat ilustrasi peta konsep dengan aplikasi editing sederhana, dan murid yang mampu menelaah materi sejarah dari berbagai sumber bacaan. Strategi yang saya kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, di mana murid diberikan kesempatan mengembangkan kreativitas sesuai minatnya. Tahapan pembelajarannya sebagai berikut. Pertama, membuat 7 kelompok sesuai materi yang dibahas, yaitu sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Guru membuat situs dari fitur akun belajar.id dengan akses edit bersama sebagai acuan kerja kelompok. 3. Membuat pedoman cara-cara penggunaan dan tata letak situs sebagai langkah awal pekerjaan kelompok. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran metode kerja kelompok. Materi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia untuk memudahkan murid memahami materi dan pembagian tugas anggota kelompoknya. Kegiatan selanjutnya, setiap pertemuan penilaian proses pembuatan portofolio menggunakan rubrik penilaian kelompok. 5. Di dalam kelompok, murid yang mendapatkan tugas mengelola situs mulai melakukan tata letak, sampul, dan nama kelompok. Murid lain membuat peta konsep menggunakan aplikasi edit sederhana. Selanjutnya, anggota yang lain mencari bahan rujukan materi sesuai dengan topik kerajaan yang dibahasnya. 6. Proses pengerjaan portofolio digital ini dilakukan selama 1 bulan atau 4 pertemuan, masing-masing 2 jam pelajaran. Semua tahapan tersebut dibuatkan laporan dan disampaikan dalam pertemuan dengan kepala sekolah untuk dibahas dan mendapatkan umpan balik sebagai proses pembelajaran selanjutnya. Hasilnya, murid mendapatkan pengalaman belajar kolaboratif digital yang menyenangkan. Portofolio digital berbasis website materi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang diselesaikan oleh 7 kelompok. Diferensiasi konten berupa kelompok leluasa untuk menentukan tata letak dan ilustrasi supaya terlihat bagus dan menarik. Diferensiasi proses dalam kelompok berbagi tugas sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Sebagai pendidik, saya merasa bangga dapat membimbing murid untuk gotong royong menyelesaikan tugas bersama. Murid pun berusaha menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tautan hasil kerja ini saya bagikan ke komunitas belajar mata pelajaran sejarah untuk menjadi bahan diskusi dan umpan balik rekan sejawat. Dan pada tahap akhir, yaitu mengkomunikasikan dalam bentuk presentasi kelas. Begitu antusias dalam berkolaborasi menyelesaikan portofolio digital. Faktor keberhasilan strategi ini adalah konsistensi dalam melaksanakan kesepakatan kelas untuk berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Dukungan kepala sekolah, lingkungan sekolah, guru dalam membimbing murid, dan kemauan murid untuk menghasilkan karya digital secara bersama-sama.
Pembelajaran yang dirasakan adalah pentingnya komitmen bersama dan ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan kolaboratif. Dampak bagi diri bahwa saya harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada kebutuhan belajar murid. Dari pembelajaran sejarah yang saya dapatkan tadi, saya pribadi lebih mengerti tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan saya juga mendapatkan skill baru, yaitu dapat mengoperasikan website untuk presentasi digital. Pembelajaran sejarah menggunakan portofolio digital berbasis website sangat menarik. Murid akan terlatih untuk bergotong royong menyelesaikan tugas sesuai minat dan kemampuannya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, demikian semangat berbagi dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik pembelajaran sejarah yang menyenangkan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semangat berbagi dan berkolaborasi, menumbuhkan ekosistem digital, mewujudkan Merdeka Belajar. Salam dan bahagia.